Dua orang lelaki itu membawa Dania ke sebuah kamar yang lumayan mewah. Dania didorong masuk ke kamar itu kasar. Setelah itu dua laki-laki itu mengunci pintu kamar itu dari luar. "Buka pintunya!" teriak Dania sambil menggedor-gedor pintu. "Cepat, buka pintunya!" Sekuat tenaga Dania terus berteriak. Tapi tidak ada jawaban ataupun tanda-tanda pintu itu akan terbuka. Tangis dan juga teriakan wanita itu terus saja menggema di rumah itu. Tapi tidak ada respon sedikit pun dari orang-orang buang ada di tempat itu. Merasa tidak ada gunanya, dia berteriak dan ia pun berjalan menuju ke arah jendela. Dia berusaha mencari jalan lain untuk segera keluar dari tempat itu. Wanita itu merasa hal yang lebih buruk akan terjadi padanya. "Sebenarnya apa salahku kepadamu, Mas? Kenapa kamu setega ini padaku?" Lirih Dania. Wanita itu merasa begitu bodoh karena udah mempercayai suaminya itu. Harusnya dia berpikir memakai akal sehat. Seharusnya dia mengerti bahwa seseorang tidak akan berubah secara mendadak kecuali mempunyai tujuan. Tapi apa mau dikata, kini semuanya udah terjadi. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan pun datang, ya pasti di saat terakhir. Dia hanya bisa menangis, lalu meratapi nasibnya yang terasa begitu buruk. Ceklek. Pintu kamar yang Dania tempati saat ini terbuka, dan tampaklah seorang lelaki sedang membawa sebuah paper bag di tangannya, dan laki-laki itu adalah Alex, sahabat suaminya. Lelaki itu masuk dan menghampiri Dania yang sedang menangis terseduh di tepi ranjang. Melihat kedatangan Alex, sontak Dania menghapus air matanya, lalu mencoba terlihat kuat. Dia tidak mau lelaki di depannya itu melihatnya sebagai wanita yang lemah. "Apa yang kamu tangiskan, cantik?" Alex duduk di samping Dania sambil terus menatap wanita itu tidak berkedip. Bahkan lelaki itu berusaha menyentuh dagu Dania. Tapi sebelum tangan Alex bisa menyentuh dagunya, Dania udah lebih dulu menepis tangan Alex kasar. "Jangan menyentuhku!" Dania membentak Alex. Wanita itu berusaha untuk berani dan kuat agar dia tidak dianggap lemah. Melihat tingkah Dania, Alex malah tertawa terbahak-bahak. Lelaki itu malah semakin mendekat ke arah Dania, dan tentu saja itu membuat Dania semakin panik. "Aku bilang jangan dekat-dekat!" teriak Dania, lalu mendorong tubuh Alex hingga laki-laki terhuyung ke belakang. "Dasar wanita brengsek! Memangnya kamu kira kamu di sini untuk apa? Kamu ada di sini itu untuk memuaskan setiap laki-laki yang datang ke sini untuk kamu temani," ucap Alex sambil menatap manik mata Dania yang terlihat begitu tajam dan penuh kebencian malam ini. "Maksud kamu apa?" tanya Dania. "Kamu itu dijual sama suami kamu. Apa masih juga kamu belum mengerti? Dan apa kamu tahu berapa harga yang aku berikan untukmu?" Dania terdiam. Dada wanita itu terasa begitu sesal. Dia benar-benar tidak menyangka kalau suaminya bisa begitu kejam. Lelaki yang teramat sangat dia cintai itu tega menjualnya. Bahkan itu pun dia lakukan setelah semua tanah yang dia miliki menjadi milik laki-laki itu. "Aku ini sudah membayar uang senilai 1 miliar kepada suamimu itu, karena dia bilang kamu itu sangat cantik dan juga mulus. Tapi ternyata kamu beneran cantik dan juga mulus. Plus juga seksi," ucap Alex sambil terus menatap Dania lekat. Lelaki itu sebenarnya sangatlah terpesona pada wanita yang ada di hadapannya itu. Tapi sayangnya, ia tidak bisa melakukannya karena Dania harus menemani seorang tamu malam ini. "Jadi sekarang cepatlah ganti baju, karena hari ini kamu akan mulai menerima tamu malam ini," ucap Alex sambil tersenyum sinis. "Kamu jangan harap aku akan mau menuruti apa yang kamu mau," ucap Dania tidak kalah sinis. "Bahkan aku udah sering mengatasi wanita yang tidak patuh seperti dirimu. Aku tinggal menyuntikkan obat perangsang saja kepadamu. Atau aku bisa aja menyuruh para anak buahku yang ada di luar sana untuk menyentuhmu tanpa sisa," ucap Alex penuh ancaman. "Biadab, kamu benar-benar laki-laki biadab. Kalian semua kejam.
teriak Dania histeris. Terserah, aku tidak peduli. Yang jelas, malam ini aku ingin kamu menemani tamu. Dan kalau tidak mau, ya siap-siap aja. Kamu akan dihilir oleh anak buahku. Ucap Alex. Dania terdiam. Wanita itu merasa dunianya sudah berakhir. Ia bingung harus melakukan apa. Rasanya dia tidak rela jika dia harus menjadi wanita malam. Tetapi dia juga tidak mau dan tidak sudi menjadi piala bergilir pada para anak buah Alex yang rata-rata berbadan tinggi besar. Aku tidak memaksa. Kamu tinggal memilih jalan mana yang akan kamu tempuh saat ini. Walau ya keduanya menyakiti dirimu, tapi kamu harusnya berpikir apa yang terbaik untuk menurutmu. Ucap Alex lalu segera beranjak dari kamar itu. Ya, mau tidak mau Dania harus memakai gaun seksi yang diberikan oleh Alex. Ia tidak mau menjadi wanita bergilir oleh anak buah Alex. Dia tidak mau mati sia-sia tanpa membalas semua perlakuan suami kejamnya itu. Aku tidak boleh lemah. Kamu harus kuat, Dania. Gumam Dania. Wanita itu pun memakai baju seksi dan segera memakai makeup tipis pada wajahnya. Wanita cantik itu semakin cantik dan menggoda saat memakai baju seksi dan memakai makeup. Tapi mirisnya, Dania melakukannya bukan untuk suaminya, tapi untuk menarik perhatian laki-laki hidung belang yang tidak tahu itu siapa. 30 menit kemudian, dua lelaki bertubuh besar tinggi kembali menjemput Dania, dan kedua lelaki itu membawa Dania pada sebuah ruangan bawah tanah. Dania kembali dibuat terkejut saat melihat tempat itu. Banyak sekali wanita malam dan pria hidung belang di sana. Musik yang berdegup kencang dan bau minuman beralkohol pun menyeruak masuk ke dalam hidung Dania. Dania disambut oleh tatapan mata para wanita yang ada di situ dengan tatapan tidak suka. Entah apa penyebabnya, Dania pun tidak mau ambil pusing akan hal itu. Dania terus saja digiring menuju ke sebuah ruangan yang ada di tempat itu. Lampu yang ada di ruangan itu remang-remang sehingga dia tidak bisa melihat secara jelas juga siapa laki-laki yang ada di ruangan itu. Ternyata kamu masih sama, Dania. Ucap lelaki itu, tapi dia tidak mau membalikkan badannya, sehingga Dania tidak bisa melihat siapa sebenarnya laki-laki yang harus dia temani malam ini. Maksud kamu apa? Ucap Dania, terlihat sangat bingung. Ia merasa kalau pemilik suara itu tidak asing baginya, tapi sayangnya dia gagal untuk mengingat siapa dia. Aku tidak menyangka kalau kita akan bertemu di tempat kotor seperti ini. Padahal kamu itu dulu pendiam dan tidak banyak bicara. Aku kira kamu akan menjadi wanita yang terhormat, tapi ternyata kamu adalah seonggok sampah yang harus dibuang pada tempatnya. Lelaki itu terus saja bicara dan dari nadanya terlihat ada nada kesedihan dan kekecewaan di sana. Sebenarnya kamu ini siapa? Teriak Dania kesal. Mendengar Dania yang terus saja berteriak, akhirnya lelaki itu pun memutar badannya dan menunjukkan wajahnya di depan Dania. Kamu? Dania begitu tak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahkan wanita itu mengucuk matanya untuk memastikan jika yang dia lihat benar seorang yang selama ini ia kenal. Lelaki itu mendekat ke arah Dania, menatap panik wajah wanita itu penuh kemarahan. Entahlah apa yang ada di pikiran laki-laki itu. Apakah kamu butuh uang? Atau kamu hanya butuh kepuasan? Ucap lelaki itu sambil mencengkram erat lengan Dania. Dania terkejut dengan apa yang diucapkan laki-laki yang ada di depannya itu. Nada bicara lelaki itu seolah menghakimi dirinya, tapi Dania hanya menanggapinya dengan senyuman sinis. Dasar wanita murahan, wanita sialan. Umpat laki-laki itu lalu mendorong tubuh Dania ke atas ranjang. Entahlah apa sebenarnya masalah laki-laki itu dengan Dania, tapi dari nada bicaranya terlihat sekali begitu banyak nada kecewa di sana. David, lepaskan aku! Teriak Dania sambil terus mencoba melepaskan diri dari kungkungan laki-laki yang bernama David itu. Kenapa? Apa kamu kira aku tidak bisa memuaskan kamu? Atau kamu mengira aku tidak bisa memberikanmu uang yang banyak?
Lelaki itu terus menatap Manik mata Dania. Tersirat rasa benci, kecewa, dan kerinduan di mata laki-laki itu. Dasar laki-laki gila, geram Dania, lalu mendorong David sekuat tenaga. Entahlah kenapa David luluh ketika menatap Manik wajah wanita yang dulu pernah dia cintai. Bahkan mungkin sampai sekarang masih dia cintai. Luka lama di hati laki-laki itu seakan kembali berdarah saat ini. Awalnya, lelaki itu tidak percaya dengan apa yang ditawarkan oleh Alex. Kemarin, Alex memperlihatkan beberapa foto wanita untuk menemani malamnya yang selalu terasa menyedihkan. David terkejut saat dia melihat foto Dania di antara foto-foto wanita yang diberikan oleh Alex. Dia mengira itu hanya mirip, tapi ternyata perkiraannya salah. Foto yang dia lihat itu adalah foto Dania, wanita yang selalu mengisi hatinya sejak dulu. Rasa kecewa menghinggapi diri laki-laki itu. Dulu, saat dia benar-benar mencintai Dania dari hati, wanita itu meninggalkannya dan menikah dengan pengusaha kaya. Walau sebenarnya dia juga orang kaya, tapi selama ini ia tidak menunjukkan jati dirinya pada Dania. Kamu bilang aku gila? Ya, aku gila. Karena dulu kamu meninggalkan aku dan menikah dengan laki-laki kaya. Ucap David penuh emosi. Meninggalkan kamu? Tapi memangnya kita ada hubungan apa? Kita dulu kan tidak mempunyai hubungan apa-apa, David. Ucap Dania dengan nada yang sedikit meninggi. Tapi apakah kamu tidak bisa merasakan perhatian dan kasih sayang aku selama ini? Ucapan David berubah menjadi sendal. Kadang kasih sayang itu tidak harus karena cinta kan? Jadi mana aku tahu akan perasaan kamu? Jawab Dania mulai melunak. Wanita itu tidak menyangka bila sahabatnya itu selama ini mencintai dirinya. Bagimu, mungkin kasih sayang memang bukan cinta, karena kamu udah biasa lari dari pelukan satu laki-laki ke pelukan laki-laki lainnya. Tapi bagiku, kasih sayang datang karena cinta. Ada nada jenis yang terselip pada kalimat laki-laki yang bernama David itu. Seolah dia mau mengatakan kalau Dania perempuan yang murahan. Terserahlah kamu mau menilaiku seperti apa. Yang jelas aku tidak pernah sengaja untuk melukai hati kamu. Wanita itu tidak akan ambil pusing dengan apa yang dipikirkan oleh sahabat lamanya itu. Dasar murahan, sinis David. Dania hanya terdiam. Ingin rasanya dia berteriak dan mengatakan tentang apa yang terjadi. Tapi dia takut kalau David tidak mempercayai dirinya. Lagian, baginya tidak penting laki-laki itu berpikiran apa tentangnya. Terus, apa kamu membeli aku hanya untuk mengobrol saja? Ucap Dania seolah sedang menantang David. Padahal sebenarnya dia sangat jijik saat mengatakan hal itu. Ya, karena aku sudah tidak bernafsu lagi. Melihat wajahmu saja rasanya aku mau muntah. Jadi bagaimana bisa aku bercinta dengan wanita sepertimu? Ucap David berusaha untuk menjatuhkan harga dirinya Dania. Lalu, apa kamu akan mencari wanita baik-baik di tempat seperti ini, Tuan David? Apa Anda waras? Tanya Dania sambil terkekang. David geram karena ejekan dari Dania. Lalu, dengan sadar laki-laki itu menarik lengan Dania. Hingga tubuh wanita itu pun membentur dada bidangnya dengan kasar. Dengan cepat David merangkul pinggang Dania. Lelaki itu menatap manik mata Dania.